Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu hadirin beserta para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dapat hadir ke Masjid Baitul Ma'mur ini dalam rangka kita memperingati salah satu hari besar Islam, yaitu memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, secara pribadi saya bersyukur karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Sudarman tadi, Imam Masjid Baitul Ma'mur, bahwa acara ini justru yang mempunyai ide untuk mengadakan ini adalah para pemuda di Kampung Nae. Pemuda Kampung Nae yang ada di Karang Taruna di wilayah lingkungan Kampung Nae. Ini satu hal yang membuat kami gembira. Luar biasa ini. Saya menyaksikan para pemuda, anak-anakku, ya yang banyak ini yang di tengah-tengah ini usianya, ya tepatnya dipanggil anak-anakku, kecuali yang di samping-samping ya bapak-bapakku, anak-anakku, ya, karena anak saya saja lebih tua daripada yang hadir ini. Ya. Jadi alhamdulillah kami bangga malam ini benar-benar Masya Allah. Pemuda Naim menunjukkan identitasnya sebagai seorang pemuda muslim. Dan insya Allah kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Ya. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Maka untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, hendaklah kalian para pemuda mempersiapkan diri dengan membekali diri dengan ilmu-ilmu keislaman. Isilah ya ruhani kalian dengan ilmu-ilmu keislaman, sehingga ke depan kalian akan menjadi pemimpin yang ahli di bidangnya dan soleh. Tidak sekedar ahli,
Tidak sekedar ahli ekonomi, ahli politik, ahli dan soleh. Ya. Yang ahli di bidangnya dan soleh. Ya. Pemimpin yang baik, yang akan membawa bangsa ini ke depan, ya, ke arah yang lebih maju. Nah, pemuda kita hari ini insya Allah calon pemimpin kita di masa depan. Ya, insya Allah. Nah, Bapak hadirin dan anak-anakku sekalian, momen ini adalah momen memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Maka yang pertama saya ingin sedikit ya mengupas sejarah, ya, tidak semuanya, singkat saja untuk kembali mengingatkan kita tentang peristiwa yang kita peringati ini, Isra Mi'raj. Kalau kita memeriksa kitab Sirah Nabawiyah, salah satu sirah yang paling terkenal, sirah yang terbaik dan mendapat penghargaan daripada Rabithah Alam Islami, yaitu sirah yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini sirah terbaik yang mendapat penghargaan dari Rabithah Alam Islami. Sirah yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Di dalam sirah itu dijelaskan ada beberapa perbedaan tentang waktunya pelaksanaan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu juga kalau kita periksa di sirahnya Munawwar Khalil, ya, kelengkapan tarikh, ada perbedaan tentang pelaksanaan, ya, peristiwa Isra Mi'raj itu. Ada yang berpendapat Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Haram, ada yang berpendapat Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, dan ada yang berpendapat Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Tetapi yang terkuat menurut jumhur ulama, Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Ya. Dan kita ini sudah di penghujung bulan Rajab. Di bulan Rajab. Bapak hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, berbicara Isra Mi'raj, kita mesti melandasinya dengan dalil-dalil, ya, Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Kalau berbicara Isra Mi'raj tentu tidak bisa dilepaskan dari ayat yang dibaca oleh, ya, Ananda tadi, luar biasa bacaannya bagus, ya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini Allah abadikan dalam surat Al-Isra, ya, di ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram yang berada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Lailan, ya, lailan hanya dengan satu malam. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Dari ayat ini Allah menyebut bahwa Allah sendiri yang telah memperjalankan hambanya, dalam hal ini Rasulullah SAW. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setahun setengah, ya, kurang lebih 1 tahun setengah menjelang peristiwa hijrah. Setahun setengah menjelang peristiwa hijrah. Jadi masa kehidupan Nabi itu 23 tahun. Masa risalah kenabian itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah,
10 tahun di Madinah. 13 tahun disebut periode Mekah. Ini periode penanaman akidah. Dan 10 tahun itu periode Madinah. Ya, periode Madinah. Jadi usia risalah Rasulullah SAW itu 23 tahun. Dan dalam masa 23 tahun inilah Al-Quran itu diturunkan. Ya, 23 tahun. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memperjalankan Rasulnya dari Mekah menuju ke Palestina Al-Aqsa, ya, Masjidil Aqsa. Kemudian dari Al-Aqsa dijelaskan di dalam banyak hadis, Nabi dikawal oleh malaikat Jibril alaihi salam naik ke 7 lapis langit. Dan di tiap-tiap langit Nabi menjumpai para nabi-nabi Allah. Ya, naik di 7 lapis langit, setiap langit Nabi bertemu dengan nabi-nabi Allah. Ya, sampai Nabi naik ke Sidratul Muntaha, kemudian Nabi sampailah ke Baitul Ma'mur, mendekat kepada Allah, yang jarak dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sejarak 2 busur panah. Jadi Nabi dari Mekah ke Palestina, dari Palestina Nabi dimi'rajkan Allah ke langit, melewati langit yang ke-7, naik ke Baitul Ma'mur, naik ke tempat yang tertinggi, ya, sampailah Nabi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jarak dekatnya Nabi dengan Allah itu 2 busur panah. Kata Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan ketika itu kata Ibnu Abbas, ra'a Muhammadun rabbahu. Saat itu Nabi Muhammad melihat Tuhannya dengan mata hatinya. Ya. Nah, ini hadis ini sahih. Ya. Dan peristiwa ini detailnya ada pada sirah, ya, hadis-hadis dan kitab sirah. Kalau di ayat cuma disebut Allah memperjalankan nabinya dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu 1 malam. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Baik, sedikit mari kita bicarakan sejarah yang singkat saja. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib. Dahulu Madinah bernama Yasrib. Ya, dahulu Madinah bernama Yasrib. Arti Madinah ada 2. Madinah bermakna ibu kota atau pusat kota Madinah, atau Madinah bermakna tempat diberlakukannya din, agama. Ayat-ayat yang turun di Mekah tidak satu pun ayat-ayat perintah tentang syariat. Tidak ada ayat tentang syariat, tentang hukum-hukum halal haram, wajib, perintah-perintah, tidak ada. Semua ayat-ayat yang turun di Mekah yang disebut surat Makkiyah itu isinya tentang tauhid dan keimanan kepada Allah, tentang surga neraka. Tidak ada satupun tentang perintah. Ya. Itu cirinya. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah banyak berbicara tentang perintah-perintah, ya, larangan-larangan, halal haram dan hukum-hukum yang lainnya. Singkatnya, peristiwa Isra Mi'raj ini 1,5 tahun kejadiannya sebelum Rasulullah hijrah. Mengapa sampai Nabi di Isra Mi'rajkan? Apa keperluannya? Allah memperjalankan nabinya dari Mekah ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa ke langit. Apa keperluannya? Setidaknya ada 3 alasan. Ya, kalau kita baca sirahnya, ada 3 alasan. Yang pertama, beberapa waktu sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mengalami kesedihan yang amat mendalam, ya, di mana Nabi saat itu beliau
ditinggal ya oleh pamannya yang tercinta yaitu Abu Thalib. Abu Thalib wafat. Ya, Abu Thalib paman Rasulullah yang amat mencintai Rasulullah dan melindungi dakwah Rasulullah, pelindung utama dakwah Rasulullah, wafat. Ini peristiwa kesedihan pertama yang dialami Rasulullah. Setelah wafatnya Abu Thalib, Rasulullah tidak lagi ada orang yang melindungi di Mekah. Ya, wafatnya Abu Thalib, Rasulullah sangat terpukul, sangat bersedih. Ya. Dan Abu Thalib ini wafat dalam keadaan musyrik. Padahal beliau melindungi dakwah Rasulullah. Tapi Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, tidak beriman. Ketika Abu Thalib sakarat, Rasulullah berdiri di samping Abu Thalib. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, "Ishhadu ya ammi ihtajju 'inda rabbi." Bacalah syahadat wahai pamanku, supaya aku bisa berhujjah di hadapan Allah, supaya aku bisa membelamu nanti di hadapan Allah. Nabi minta kepada pamannya untuk membaca syahadat. Tetapi saat itu ada beberapa tokoh-tokoh musyrik juga hadir. Ada Umayyah bin Khalaf dengan teman-temannya. Dalam keadaan Abu Thalib sakarat, Umayyah bin Khalaf justru menghalang-halangi Abu Thalib untuk membaca syahadat. Kata Umayyah bin Khalaf, "Wahai Abu Thalib, engkau pemimpin kami, tokoh kami, ulama kami. Apakah hari ini di akhir hidupmu engkau akan mengikuti agama keponakanmu dan akan meninggalkan agama nenek moyang kami?" Maka Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Rasulullah amat bersedih. Maka kata Rasulullah, "Sesungguhnya pamanku ini akan masuk neraka karena dia mati musyrik." Pamanku Abu Thalib akan masuk neraka, tetapi neraka yang paling ringan, karena jasa-jasa yang melindungi dakwah Rasul. Pamanku Abu Thalib akan masuk neraka, tetapi neraka yang paling ringan. Bagaimana neraka yang paling ringan? Kata Rasulullah, disimpan bara api di telapak kakinya, mendidih otaknya. Ini bukan konon katanya, ini benar-benar hadis sahih. Neraka yang paling ringan itu nerakanya Abu Thalib. Disimpan bara api di telapak kakinya, mendidih otaknya. Ini peristiwa pertama yang melandasi terjadinya Isra Mi'raj. Rasulullah ditinggal mati oleh pamannya, sangat bersedih. Yang kedua, tidak berapa lama Rasulullah ditinggal mati oleh istrinya yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi yang dahulu janda kaya yang ada di Mekah. Janda kaya. Nabi menikah dengan Khadijah dalam kondisi Khadijah itu janda kaya yang ada di Mekah. Khadijah mendukung dakwah Rasulullah, perjuangan Rasulullah membawa Islam. Hartanya dimanfaatkan untuk mendukung perjuangan mendakwakan Islam. Khadijah mendukung Rasulullah di saat-saat sulit, di saat Islam ditekan. Khadijah tampil untuk mendukung perjuangan dakwah Islam ketika itu. Akhirnya Khadijah, istri Nabi yang dicintai ini, meninggal. Ketika Khadijah hidup, karena besarnya jasa-jasa Khadijah untuk Islam, sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan bahwa Allah menitip salam melalui Jibril untuk disampaikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Siapa yang menitip salam? Allah. Allah menitip salam ya untuk Khadijah, istri Nabi yang banyak jasanya. Abu Thalib wafat, Khadijah wafat. Yang ketiga yaitu terjadinya peristiwa pelemparan batu di Taif.
Ketika Abu Thalib sudah wafat, musyrikin Quraisy semakin menjadi-jadi menekan Islam. Dahulu ya orang berislam sembunyi-sembunyi, takut, ketahuan digebukin. Kalau sekarang orang masuk Islam, datang ke kantor Yayasan Islam, dapat sejadah, dapat sarung, dapat amplop. Kalau dahulu digebukin. Ya, luar biasa pengorbanan ya, generasi awal para sahabat. Abu Thalib wafat ini berdampak kepada kelakuan orang musyrik makin menekan Islam. Akhirnya Rasulullah melihat peluang dakwah di Mekah ini sudah sangat-sangat sulit. Rasulullah mencari daerah baru sebagai lahan dakwah. Pergilah Rasulullah SAW ke Taif. Pergi ke daerah yang namanya Taif. Ya, pergi ke Taif bersama anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Pergilah Rasulullah dari Mekah ke Taif berharap mudah-mudahan dakwah Islam ini bisa diterima oleh penduduk Taif. Maka Rasulullah sampai di Taif, Rasulullah ya menyerukan Islam dan memanggil orang-orang untuk berkumpul untuk mendengar seruan Islam. Belum lama Rasulullah ya menyampaikan ajaran Islam, ajakan mereka untuk masuk Islam. Belum lama Rasulullah berbicara, datanglah tokoh-tokoh Taif ya, bersama anak-anak kecil membawa batu. Rasulullah dilempar batu beramai-ramai, sehingga salah satu batu itu ada yang mengenai jidatnya Rasulullah sampai bocor ya, sampai berdarah. Maka ketika itu Rasulullah lari menyelamatkan diri bersama Zaid bin Harisah, bersembunyi di kebun salah satu milik orang Yahudi, salah satu kebun milik orang Yahudi, kebun kurma. Rasulullah bersembunyi di kebun kurma milik orang Yahudi. Saat itu Jibril datang. Jibril datang dengan marah, dengan murka. Melihat kekasihnya Allah dilempar berdarah-darah, Jibril datang dengan murka. Kata Jibril kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika engkau izinkan, aku akan jungkir balikan itu bukit Taif biar mati semua penduduknya." Kata Rasulullah, "Jangan wahai Jibril. Mereka orang-orang yang belum tahu, belum mengerti apa yang aku bawa." Bahkan Rasulullah mengangkat tangan berdoa, "Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun." Ya Allah, beri petunjuk kaumku karena mereka belum tahu. Mereka belum tahu. Ya, bahkan kata Rasulullah kepada Jibril, "Aku berharap kalau hari ini bapak-bapak mereka menolak Islam, aku berharap anak-anak mereka akan menjadi pendukung Islam." Dan apa yang dikatakan Rasulullah benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi. Ya. Maka karena tiga hal ini, ya, Rasulullah sangat berduka, sehingga tahun itu disebut, terkenal dalam sejarah, disebut Amul Hazan. Amul Hazan, tahun duka cita, tahun yang penuh dengan duka cita. Wafat Abu Thalib, wafat Khadijah, Rasulullah dilempar batu di Taif, berharap mendapat lahan dakwah baru, ternyata dilempar batu. Nah, maka setelah peristiwa ini, Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah dari Mekah ke Palestina. Di Palestina Rasulullah di Al-Aqsa menjadi imam sholat daripada para nabi. Para nabi itu menjadi makmum, Rasulullah mengimami sholat para nabi. Ya. Selesai melaksanakan sholat di Al-Aqsa, Rasulullah dinaikkan oleh Allah menuju ke 7 lapis langit sampai ke tempat yang tertinggi, sampai berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di antara hikmah apa keperluannya peristiwa Isra Mi'raj, yang pertama untuk menghibur Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua
dalam perjalanan ke langit, Allah mempertemukan Rasulullah dengan para nabi di tiap-tiap langit. Ada yang satu langit bertemu dengan dua Nabi Allah, mulai dari Nabi Adam sampai terakhir bertemu dengan Nabi Isa di lapis langit yang ketujuh. Termasuk ada Nabi Musa, bertemu juga dengan Nabi Idris, bertemu dengan Yahya dan Zakaria, sampai ke tujuh lapis langit. Bertemu dengan Musa alaihissalam, ya, sampainya bertemu dengan Nabi Isa. Kemudian naik ke atas, ya, bertemu dengan Allah dalam perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memperlihatkan kondisi surga dan neraka. Nah, ini perlu didengar ini para pemuda, ya, para pemuda, para ibu-ibu juga perlu didengar. Saat itu Allah memperlihatkan melalui malaikat Jibril kondisi surga dan neraka. Maka kata Rasulullah, at-tala'tu finnar fa aksar ahlihi an-nisa. Ketika saya melihat isi neraka, ternyata isi neraka itu yang banyak penghuninya wanita. Isi neraka itu ternyata penghuninya lebih banyak wanita. Ketika Rasulullah melihat ke surga, kata Rasulullah, yang banyak penghuni surga itu orang-orang miskin, orang-orang lemah. Dan ketika diperlihatkan neraka, Rasulullah melihat beberapa pemandangan yang membuat beliau bersedih. Apa? Rasulullah melihat umatnya yang ketika dia di dunia memakan hak anak yatim. Ini dalam kitab Sirah Nabawiyah Syekh Mubarakfuri dijelaskan ini, ya. Rasulullah diperlihatkan balasan orang yang ketika di dunia memakan hak anak yatim. Apa balasannya? Dilihat oleh Rasulullah, ada sekelompok orang yang mengambil bara api, ya, dengan tangannya melepuh, kemudian bara api dimasukkan ke dalam mulutnya, sehingga mulutnya, kata Rasulullah, mulutnya itu besar seperti mulut onta. Ambil masukin. Rasulullah bertanya, siapa ini wahai Jibril? Ini umatmu yang ketika di dunia memakan hak anak yatim. Hati-hati. Kadang-kadang ada orang mengelola yayasan, panti asuhan, ya, menerima dana kiri kanan, tetapi anak yatim tidak diperhatikan. Nah, ini hati-hati. Ini sudah dilihat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat orang yang perutnya besar, tidak bisa bergerak. Api terus masuk ke dalam mulutnya, tidak bisa bergerak karena besar perutnya. Rasulullah bertanya, siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril, ini umatmu yang ketika hidup di dunia suka makan riba. Kemudian Rasulullah melihat, mohon maaf ini, sekelompok wanita dalam keadaan telanjang bulat. Mohon maaf ibu-ibu, ya, di kitab itu dijelaskan, wanita dalam keadaan telanjang bulat digantung kedua payudaranya. Rasulullah kaget, siapa lagi wahai Jibril? Apa kesalahan wanita-wanita ini? Kata Jibril, ini umatmu yang ketika dia hidup di dunia tidak lagi menjaga batas-batas bergaul, nggak tahu mana mahram, mana bukan mahram. Laki perempuan bercampur baur, bergaul bebas. Ya, itu yang dilihat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendekat kepada Allah, melihat wajah Allah. Dan inilah yang dimaksud oleh ayat ini. Tujuan Isra Mi'raj yang kedua, yang pertama menghibur, yang kedua linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan ayat-ayat
kebesaran kami. Diperlihatkan surga neraka, bertemu para nabi, naik ke lapis langit yang paling tinggi sehingga bertemu dengan Allah. Ini sengaja Allah ciptakan itu untuk apa? Supaya menjadi modal menguatkan akidah Rasulullah bahwa kelakuan musyrikin Quraisy itu dibandingkan kebesaran Allah gak ada apa-apanya. Ya. Kelakuan dan perlakuan yang diterima oleh Rasulullah dibandingkan apa yang telah dilihat Rasulullah gak ada apa-apanya. Kemudian yang ketiga, hikmah terbesar daripada peristiwa Isra Mi'raj, saat itu Rasulullah menerima perintah wajibnya sholat, ya, sholat 50 waktu. 50 Allah mewajibkan kepada Rasulullah sholat 50 waktu. Diterima oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah diperintahkan turun, dikawal oleh Jibril sampai di langit yang ada Nabi Musa. Di situ Nabi Musa bertanya, apa yang Allah berikan kepadamu? Ya. Apa yang Allah perintahkan kepadamu, hai Muhammad? Kata Rasulullah, Allah memerintahkan aku, ya, dan umatku agar melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. Kata Nabi Musa alaihissalam, hai Muhammad, engkau dan umatmu pasti tidak akan mampu. Pasti nggak mampu. Maka mintalah kepada Jibril untuk kembali mengantar bertemu Allah. Minta dikurangi dari 50 waktu. Balik lagi Rasulullah, bertemu Allah. Ya Allah, rasanya berat 50 waktu untuk umatku. Mohon untuk dikurangi. Dikurangi separuh, 25 waktu. Ya, ini dijelaskan dalam kitab ini, kitabnya Syekh Mubarakfuri ini. Dan ini kitab sejarah terbaik, kitab sirah yang terbaik. Datang lagi melewati Nabi Musa dicegat. Bagaimana Muhammad? Berapa yang diberi oleh Allah? 25 waktu, hai Nabi Musa. Gak mampu kamu, katanya. Pasti gak mampu. Minta keringan lagi. Datang lagi, naik ke atas, minta keringanan kepada Allah. Oleh Allah akhirnya diberi keringanan menjadi 5 waktu yang nilainya sama dengan 50 waktu. Menjadi 5 waktu. Turun bertemu Nabi Musa. Bagaimana Muhammad? Berapa yang Allah wajibkan kepada dirimu dan umatmu? 5 waktu. Kayaknya masih berat. Cukup Nabi Musa, saya malu kepada Allah. Akhirnya Rasulullah menerima perintah wajibnya sholat 5. Nah, singkatnya besok, ya, besok hari itu terjadi cuma 1 malam. Besok hari pagi-pagi Rasulullah keluar ke depan Ka'bah. Di Ka'bah tempatnya orang-orang musyrik berkumpul. Rasulullah berkata kepada beberapa orang yang ketika itu ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Rasulullah mulai bercerita bahwa tadi malam diceritakan semua, mulai dari Mekah sampai ke Palestina, jadi imam sholat, naik ke langit, bertemu nabi-nabi, balik lagi ke Mekah, lailan 1 malam. Apa reaksi orang musyrik? Ini Muhammad ini benar-benar gila memang, ya, benar-benar gila. Ini nggak diragukan lagi, memang asli gila Muhammad ini. Kami kebiasaan orang Mekah pergi berdagang ke Syam, ya. Palestina itu wilayah Syam juga. Dari Mekah ke Syam kalau kami berdagang, pulang pergi itu 2 bulan. 2 bulan perjalanan onta. Kok Muhammad mengatakan 1 malam, ditambah lagi naik ke langit? Ini asli gila. Abu Lahab, Abu Jahal makin mendapat angin, dikumpulkan orang-orang musyrik. Coba dengar ini. Dengar apa yang dikatakan Muhammad ini. Sehingga banyak orang-orang musyrik yang mentertawakan Rasulullah. Saat itu orang Quraisy, kafir Quraisy tahu Nabi Muhammad ini punya sahabat yang paling dicintai, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar. Maka Abu Jahal ini sengaja memanggil Abu Bakar. Untuk apa? Supaya Abu Bakar mendengar sendiri. Tujuannya apa? Menggoyangkan iman Abu Bakar. Karena secara akal nggak masuk akal. 2 bulan Mekah Palestina, ya, belum lagi naik ke langit. Tapi Rasulullah mengatakan 1 malam. Dipanggilnya Abu Bakar.
Dipanggil Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, coba kau dengar. Kau dengarkan apa yang dikatakan temanmu ini." Iya. Maka Rasulullah bercerita depan Abu Bakar. Selesai Rasulullah bercerita, Abu Jahal bertanya, "Bagaimana pendapatmu setelah mendengar cerita temanmu ini?" Abu Jahal berharap Abu Bakar ini imannya goyah, karena tidak masuk akal. Apa kata Abu Bakar? Kalau saja Muhammad mengatakan dia pergi lebih jauh dari itu, saya tetap percaya. Kalau saja yang dikatakan Muhammad lebih daripada itu, saya tetap percaya. Maka itulah Abu Bakar ini oleh sahabat yang lain dijuluki As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Secara akal nggak masuk akal ya, kalau jalan sendiri memang nggak masuk akal. Tapi ini Allah yang memperjalankan. Mustahil? Tidak mustahil. Contohnya kalau zaman kita itu jam dinding dari angka 12 menuju ke angka 12 lagi perlu waktu berapa lama? 12 ke 12 berapa jam? 12 jam. 12 jam itu setengah hari. Kalau dia jalan sendiri perlu waktu setengah hari baru ketemu angka 12. Tapi coba kalau kita yang jalankan, hanya hitungan detik saja ketemu angka 12. Begitu juga Isra Mi'raj ini, Allah yang jalankan. Bukan Nabi jalan sendiri, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, sejak saat itulah Rasulullah dan para sahabatnya mulai melaksanakan perintah wajib sholat 5 waktu. Bahkan dalam sirah itu disebutkan, sempat diuji oleh mereka, "Hai Muhammad, kalau benar apa yang kau katakan, coba kamu ceritakan. Bagaimana kondisi Masjid Al-Aqsa? Coba kamu ceritakan, seperti apa Al-Aqsa itu?" Akhirnya Nabi bercerita, Masjid Al-Aqsa itu pintunya menghadap ke arah ini. Ada pintu-pintu sekian, tiangnya ada sekian. Secara detail Rasulullah ceritakan. Karena Nabi melihat sendiri. Sudah diceritakan itu juga tetap tidak percaya. Dan peristiwa ini diabadikan dalam surat An-Najm tadi ya, yang dibaca oleh ananda kita ini. Sehingga mereka mengatakan Nabi Muhammad itu gila. Dibantah oleh Allah. Sesungguhnya temanmu ini bukan mengigau, bukan juga orang gila. Nah, singkat cerita hadirin, ini sampai jam berapa ini, Kak Sudarman? Ini 9:30 ini, biar kita sepakati dulu. Jam 10 paling lama ya. Ya, insya Allah. Ya, sabar adik-adik. Ini masih banyak yang penting yang ingin saya sampaikan. Ya. Nah, setelah itu barulah perintah sholat 5 waktu itu diwajibkan Allah. Adapun sebelum itu Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat 2 rakaat, tetapi tidak wajib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj itu sholat diwajibkan 5 waktu, tetapi sholat yang diwajibkan 5 waktu ketika di Mekah sholatnya cuma 2 rakaat. Ya. Perintah sholat yang sudah menjadi wajib ketika dikerjakan di Mekah setelah Isra Mi'raj wajib, sholatnya itu masih 2 rakaat. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib, ke Madinah, barulah sholat 5 waktu itu menjadi seperti sekarang ini. Jumlahnya 17 rakaat. Nah, kita berbicara ke babak selanjutnya. Tadi di Mekah, sekarang di Madinah. Setelah periode Madinah, ayat-ayat hukum turun, sholat diperintahkan menjadi wajib. Ya. Saat itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah menerima kewajiban sholat, setiap panggilan azan oleh Bilal, hayya 'alas sholat, seluruh pekerjaan itu ditinggalkan. Seluruh aktivitas yang ada di Madinah ditinggalkan. Ramai-ramai
sahabat Nabi bersama Rasulullah sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Seperti apa Masjid Nabawi ketika itu? Masjid Nabawi itu lantainya dari tanah, ya. Tiang-tiangnya itu dari batang pohon kurma, atapnya dari ilalang. Ilalang, apa ilalang itu? Ati. Ya, ilalang itu kata orang Bima ati. Ya. Atapnya dari ilalang, tiang-tiangnya dari batang pohon kurma, lantainya dari tanah. Tetapi manusia yang mengisi Masjid Nabawi ketika itu adalah manusia-manusia yang akan menggoncangkan singgasana Persia dan Roma. Dulu Jazirah Arab dikuasai oleh dua superpower, Romawi, ya, agamanya Nasrani, ya, dan Parsi, agamanya Majusi. Dua superpower ini menguasai Jazirah Arab. Dikuasai oleh mereka. Nah, manusia-manusia yang sholat di Masjid Nabawi ini manusia-manusia yang akan menjungkir balikkan dua singgasana ini. Hayya ala sholat, ditinggalkan semua pekerjaan, masuk ke masjid. Tiap hari seperti itu. Sehingga orang Yahudi yang ada di Madinah, jadi di Madinah itu ada orang Majusi, ada orang Yahudi, ada asli orang Arab penyembah berhala. Orang Yahudi menyaksikan kaum muslimin sholat, memenuhi panggilan muazzin, datang ke masjid, beramai-ramai mereka sholat. Apa kata orang Yahudi? Tidak akan pernah dikalahkan umat Muhammad yang seperti ini. Itu diakui oleh orang Yahudi. Tidak akan pernah dikalahkan umat Muhammad yang seperti ini. Yang seperti apa? Yang selalu memenuhi panggilan Tuhannya. Orang Yahudi punya kitab, ngerti dia, punya kitab Taurat. Dan apa yang dikatakan oleh Yahudi benar. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi benar. Nabi dalam keadaan tertindas di Mekah, pengikutnya disiksa, bahkan ada yang dibunuh, sampai terusir harus pindah hijrah ke Madinah. Cuman perlu waktu 23 tahun. Cuman perlu waktu 23 tahun untuk bisa kembali menguasai Mekah dan Madinah. 23 tahun. Ini prestasi yang luar biasa. Terusir, terhina, ya, kembali menguasai Mekah Madinah cuma butuh waktu 23 tahun. Apa rahasia kunci suksesnya Rasulullah sehingga begitu cepat, ya, mendakwakan Islam sehingga Mekah Madinah dikuasai? Apa kunci suksesnya? Kunci terbesar Rasulullah yaitu tentang ada di kekuatan sholatnya. Nabi dan para sahabat itu yakin betul. Mana dalilnya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal, mari sholat. Mari sholat, aku beri engkau kemenangan. Mari sholat, aku jayakan engkau. Ini Allah yang mengundang melalui mulut muazzin. Jadi orang yang menjaga sholatnya, memenuhi panggilan Allah, itu dijamin pasti akan dijayakan oleh Allah. Pasti akan diberi kemenangan oleh Allah. Itu zaman Rasulullah. Di zaman Umar bin Khattab, dua raksasa Parsi dan Roma bertekuk lutut di bawah kaki para sahabat. Seperti apa sih sahabat Nabi? Para budak-budak, orang-orang bodoh, orang-orang lemah. Tapi iman mereka tembus ke langit. Mereka orang-orang yang menjaga sholatnya dengan disiplin. Karena mereka yakin hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Di zaman Umar, Parsi dan Roma yang begitu dahsyat kekuatannya takluk di bawah kekuasaan Islam. Ya, jadi berdasarkan fakta sejarah ini, Nabi dan para sahabat itu berjaya. Kunci terbesar itu ada dalam kekuatan sholat. Dan kalau kita berbicara Isra Mi'raj, intinya kita berbicara tentang sholat. Ruhnya Isra Mi'raj itu adalah sholat. Karena yang ketiga tadi, menerima perintah wajibnya sholat 5 waktu. Nabi sudah buktikan perintah Allah ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sahabat membuktikan perintah Allah sholat ditunaikan sebaik-baiknya. Allah beri kemenangan.
Nah sekarang babak ketiga, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan sholat kita hari ini? Nah ini mohon maaf, ini harus disampaikan. Ini mudah-mudahan ini adik-adik ini besok-besok juga seperti ini banyaknya di masjid. Artinya mudah-mudahan nggak hanya malam ini, mudah-mudahan selanjutnya adik-adik ini bisa memenuhi masjid seperti ini. Jangan hanya malam ini aja. Ya, bagaimana dengan sholat kita hari ini? Kalau dulu masjid Nabi lantai tanah nanti, hari ini ya mohon maaf ini, saya dan teman-teman ini berdakwah di Bima hitung-hitung sudah 28 tahun Pak. 28 tahun sampai hari ini. Keliling sampai ke ujung-ujung gunung sudah kita datangi semua. Ada pemandangan yang menyedihkan kami Pak. Kami lihat di Bima ini terutama di kabupaten, sampai pernah ada masjid kecil dikunci karena tidak ada yang pakai sholat. Ada masjid di daerah Tanjung Mas dahulu berapa tahun yang lalu sampai dikunci, nggak ada yang pakai sholat. Sehingga teman kita yang kebetulan safar ingin sholat, cari-cari siapa yang pegang kunci musola ini. Akhirnya dibuka musola, ya kuncinya dicari ketemu dibuka. Masya Allah, isinya itu kotoran binatang Pak. Apa ini? Ya kotoran cecak, penuh karpet Pak. Tidak pernah dipakai sholat. Ini masjid di Tanjung Mas berapa tahun lalu. Di kabupaten justru lebih parah daripada di kota. Pasangan muda yang baru nikah, anak 1, anak 2, sama sekali banyak yang nggak sholat Pak. Banyak sekali yang nggak sholat. Ini menyedihkan kami. Tapi kami juga terhibur. Alhamdulillah. Hari ini justru di kota Bima banyak anak-anak muda masuk masjid. Di mana-mana di kota Bima ini banyak anak-anak muda sudah mulai kembali ke masjid. Ini luar biasa. Tapi kalau di kabupaten Pak, Masya Allah, kadang masjidnya besar, masjidnya megah. Kalau kita nggak hati-hati jalan, kepleset Pak, saking licinnya keramiknya. Tapi siapa yang sholat di masjid yang megah itu? Yang sholat ini mohon maaf, orang yang umurnya 60 tahun ke atas, berdiri sudah gemetar. Ya, berdiri gemetar, kalau baca Fatihah sudah nggak jelas karena giginya sudah ompong. Anak mudanya di mana? Di luar masjid. Masjidnya besar. Ya. Maka berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, karena ini bicara tentang sholat, bagaimana Nabi dan sahabatnya berhasil ya menjayakan Islam lewat sholat. Allah turunkan satu ayat lagi. Ini peringatan untuk kita, yaitu surat Maryam ayat ke-59. Surat Maryam ayat ke-59. Adik-adik perlu periksa. Dalam surat Maryam itu Allah jelaskan, wa khalaqa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, akan muncul nanti generasi Islam akhir zaman. Akan muncul nanti generasi Islam akhir zaman sebagai pengganti daripada pendahulunya. Tetapi generasi yang akan muncul di akhir zaman ini punya dua keburukan, punya dua kerusakan. Apa dua keburukan, dua kerusakan itu? Yang pertama kata Allah dalam surat Maryam ayat 59, adaa'us shalah, suka menyia-nyiakan sholat. Ini ciri pertama. Kita buka ayat ini, kita periksa dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maryam ayat 59, makna adaa'us shalah, suka menyia-nyiakan sholat, ada dua maknanya. Yang pertama, menyia-nyiakan sholat yaitu mengulur-ulur waktu sholat. Ya, mengulur-ulur waktu sholat. Ini generasi umat Muhammad akhir zaman. Ya, punya dua ciri kerusakan. Yang pertama, adaa'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat dua maknanya. Yang pertama, mengulur-ulur waktu
sholat. Dia sholat zuhur, baru selesai salam terdengar azan asar. Dia sholat asar, baru salam terdengar azan maghrib. Allah diberi jatah sisa. Kadang-kadang mohon maaf ini, ya ini umum untuk yang muda-muda dan yang tua-tua, mohon maaf, ada harus sampaikan. Hari ini kadang undangan Allah dikalahkan dengan undangan manusia. Kalau kita diundang oleh Pak Camat ya, atau oleh Pak Wali Kota jam 8 kita pergi, bahkan sebelum jam 8. Apalagi kalau dalam undangan itu ditulis di bawah, bagi yang hadir masing-masing dapat uang 5 juta, beras 100 kilo. Undangannya jam 8. Kira-kira jam berapa datang, Pak? Sebelum subuh sudah hadir, Pak. Mungkin pagar wali kota itu jebol, Pak. Ya. Ini urusan dunia. Ya. Allah yang kasih rezeki kita, yang memiliki nyawa kita, yang memasukkan ke surga atau ke neraka itu Allah. Kok tega-teganya Allah diberi jatah sisa? Kita diundang Pak Camat jam 8, Pak Wali Kota jam 8. Kita hadir jam 8, memang harus begitu. Itu bagus. Diundang jam 8 hadir, memang harus begitu. Baik undangan Pak Camat, undangan Pak Wali Kota, tepati undangan, itu bagus, terpuji. Tapi menjadi tidak terpuji kalau Allah yang undang, kenapa diberi waktu sisa? Betapa tidak adilnya kita kepada Allah. Dan ini yang disebut adolus sholat, menyia-nyiakan sholat. Maka sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ditanya apa makna adolus sholat, apa makna dalam surat Al-Ma'un itu, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Sahabat ini bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, menurutmu ayat ini apa maknanya? Kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dikatakan celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholat di luar waktunya. Waktunya sudah habis. Dia sholat, tapi waktunya sudah habis. Ini sholat yang celaka. Silahkan buka tafsirnya. Dan ini perlu Mada sampaikan. Ini peringatan. Untuk apa kita kumpul-kumpul kalau tidak ada peringatan yang bisa kita sampaikan? Ya, ada usaha. Undangan Allah diberi jatah sisa. Apalagi mohon maaf ibu-ibu kalau kondangan. Ya, sebelum asar sudah siap. Make up-nya sudah tebal. Gak berani sholat karena apa? Kalau sholat hilang make up-nya. Sholatnya kapan? Pulang kondangan. Pulang kondangan ini banyak terjadi. Menyia-nyiakan, mengulur-ulur waktu sholat. Makna kedua, menyia-nyiakan adol sholat. Makna kedua, tarkus sholat, meninggalkan sholat sama sekali. Ada enggak? Banyak umat Rasulullah yang meninggalkan sholat sama sekali. Bahkan hari ini manusia dia pikul air untuk mengairi bawang. Doa mengendihi bawang ya. Lembaui. Dana sehektar lembaui. Mampu dia. Tapi sholat 5 waktu nggak ada yang dipikul, nggak mampu. Ada lagi orang pernah ditanya, kenapa ente nggak sholat? Apa jawabannya? Jawabannya mengagetkan kita. Kenapa ente nggak sholat? Halangan. Dewa kali domone main mes halangan. Masya Allah. Ini penyakit pertama yang dijelaskan Allah dalam surat Maryam. Generasi Muhammad sebagai pengganti daripada pendahulunya akhir zaman. 2 kerusakannya. Yang pertama, adolus sholat, mengulur-ulur waktu sholat atau meninggalkan sholat. Yang kedua, wattaba'us syahwat,
mengikuti kemauan syahwatnya hawa nafsu. Anak-anakku sekalian, terutama generasi muda, kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, sudah dapat dipastikan dia hidup dalam keadaan selalu memenuhi syahwatnya, gak tahu halal haram. Ya, hak orang diambil, yang diharamkan Allah itu yang dikerjakan. Ya, hak orang diambil. Kenapa bisa begitu? Allah saja tidak ditakuti, apalagi orang. Orang yang sudah berani meninggalkan sholat, pasti penyakit kedua muncul, wattaba'u syahwat. Dia hidup mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya. Bahkan berkaitan dengan ayat ini, Imam Mujahid, ya, dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan, nanti umat Muhammad yang sudah berani meninggalkan sholat, kemudian dia mengikuti kemauan syahwat, umat Muhammad akhir zaman akan berzina di lorong-lorong yang sempit. Silakan buka kitab tafsirnya. Umat Muhammad akhir zaman yang sudah berani meninggalkan sholat. Yang kedua, wattaba'u syahwat. Umat Muhammad nanti melakukan zina itu di lorong-lorong sempit. Tidak lagi takut kepada Allah yang di langit, tidak lagi malu kepada manusia. Tahu nggak makna lorong-lorong sempit? Ada yang tahu? Ya. Kalau di kota besar banyak itu lorong-lorong sempit. Apa itu lorong-lorong sempit? Kompleks pelacuran. Kompleks pelacuran. Umat Muhammad akan berzina di lorong-lorong yang sempit, tidak takut kepada Allah yang di langit, tidak malu kepada manusia di bumi. Alhamdulillah di Bima ini tidak ada lorong-lorong sempit. Gak ada itu lorong-lorong sempit. Tapi kalau pinggir pantai banyak. Ya, di pinggir-pinggir pantai ini dengan baik-baik adik-adik, ya. Bukan konon kabarnya saya ini dan teman-teman ini selalu mengikuti berita. Mohon maaf ini, berapa banyak anak muda, ya, anak muda usianya di bawah 20 tahun ke bawah itu sudah melakukan zina. Ini bukan rahasia lagi. Kejadian yang terakhir di Dompu, nikah, ternyata perempuannya hamil. Perempuannya hamil, umur 19 tahun yang wanita. Kejadian di Dompu. Akhirnya sepakat dinikahkan. Hari H pernikahan, pengantin lakinya kabur. Bapaknya marah, diancam oleh bapaknya. Awas kalau saya dapat. Ini yang terjadi, dan ini yang menyedihkan kita. Maka ayat ini harus kita ingat. Jangan sampai kita yang dimaksud oleh Allah generasi yang rusak. Jangan sampai, ya, selalu meninggalkan sholat, mengulur-ulur sholat dan mengikuti syahwat. Jangan sampai itu termasuk kita. Naudzubillah. Keempat, fase terakhir pembahasan. Keempat, saya ingin sampaikan kepada anak-anakku sekalian, ketahuilah, hari ini di Eropa dan di Amerika orang-orang ramai-ramai berbondong-bondong masuk Islam. Ramai-ramai, tidak bisa dibendung, terutama di Prancis, Pak. Ya, tidak bisa dibendung. Di Inggris banyak gereja ditutup dan dibayar oleh orang-orang Islam, dirubah menjadi masjid atau Islamic Center. Di Amerika tentara-tentara banyak Muslim, Pak. 5 wali kota Inggris itu Muslim. Ya. Di Prancis sampai ada satu jalan, satu kawasan, itu kawasan terkenal dengan orang pakai niqab, pakai cadar. Di kawasan itu yang lalu-lalang itu wanita yang pakai cadar. Dan jumlahnya makin banyak. Pemerintah Prancis khawatir. Akhirnya pemerintah Prancis mengeluarkan aturan. Di daerah selain daerah itu, kalau berani menggunakan cadar akan didenda.
Jadi kalau daerah itu boleh. Tapi selain daerah itu berani pakai cadar akan didenda. Sampai ada satu peristiwa, seorang muslimah lewat ya di salah satu kawasan yang berlaku tentang aturan pelarangan nikah, ditangkap oleh polisi Prancis. Didengar oleh seorang jutawan peranakan Aljazair. Ya, Aljazair Prancis, ya ini peranakan Aljazair Prancis. Bapaknya orang Aljazair, ibunya orang Prancis. Jutawan menjadi orang kaya di Prancis. Namanya Rashid Nikas. Rashid Nikas dia mendengar ada muslimah yang ditahan oleh polisi karena melanggar wilayah larangan nikah. Dia datang kantor polisi, berapa saya tebus, keluarkan wanita ini. Dan dia katakan kepada wanita muslimah, jangan takut kalian bercadar, bercadarlah sebebas-bebasnya, saya yang akan tebus. Allahu Akbar. Dari hebatnya Islam, ya, di Eropa sudah seperti itu. Ya, bahkan saya melihat beberapa tayangan di YouTube, luar biasa Pak. Ini ada orang-orang ateis, bukan lagi Nasrani, ateis. Ateis itu dia nggak punya agama. Ini kejadian di Amerika. Dia ini hatinya selalu gelisah. Hatinya gelisah. Hatinya bisa tenang hatinya. Syaratnya apa? Dia ke masjid melihat orang sholat, baru dia tenang. Subhanallah. Jadi hatinya selalu gelisah. Hatinya menjadi tenang kalau dia ke masjid, dia lihat orang sholat, tenang hatinya. Sampai satu hari dia terpaksa memberanikan, karena tidak bisa dibendung ya. Hatinya bergejolak. Dia memberanikan diri masuk ke masjid ya. Dia ikut sholat di belakang. Ini orang ateis. Dan setelah dia lakukan itu, hatinya tenang. Sampai singkat cerita si ateis ini masuk Islam dan menjadi muslim yang baik. Yang ingin saya katakan kepada adik-adikku, anak-anakku, saya beritahu, hari ini pemuda-pemuda Eropa dan Amerika berbondong-bondong masuk Islam. Mereka sudah bosan minum khamr, bosan zina, bosan bergaul bebas, hatinya gersang. Kemana dia mencari kebenaran? Pada Islam. Dia buang khamrnya, dia buang pergaulan bebas, udah bosan. Dia buang narkobanya, masuk Islam, jadi muslim yang baik. Bagaimana dengan pemuda kita hari ini? Jangan sampai anak-anakku, adik-adikku, apa yang telah dibuang oleh orang-orang Eropa dan Amerika, kalian yang ambil. Mereka buang khamr, mereka buang zina, mereka buang bergaul bebas. Jangan sampai kita yang ambil. Sangat memalukan dan sangat memilukan. Kalau sampai perbuatan yang dianggap hina oleh mereka dan dibuang, ternyata yang mengambil pemuda Islam. Ini sangat hina. Dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, orang kafir saja gersang hatinya, cari tahu Islam, masuk Islam. Mestinya kita pemuda Islam menjadi pelopor untuk dakwah Islam, menyeru orang kepada Islam, menyeru saudaranya yang masih jauh dari Islam kembali kepada Islam. Mestinya begitu. Itu di luar negeri. Di negeri kita, di Jakarta, hari ini ada satu komunitas bertato. Ini mantan-mantan preman, ya, mantan-mantan preman difasilitasi oleh beberapa orang-orang kaya. Orang-orang kaya ini menyiapkan ya alat untuk menghapus tato. Keliling. Ada yang sudah sempat dihapus tato, ada yang belum sempat dihapus tatonya tapi sudah hijrah. Ada yang mukanya penuh tato. Tapi kita kaget. Lihat dia pakai songkok, lihat dia sholat, mukanya penuh tato. Jangan tanya lagi badannya. Nah, kalau di Kota Bima ada nggak yang kayak begini? Nggak ada. Ya. Kalau sampai muka-muka ditato di Bima saya belum lihat. Tapi kalau di badan ada banyak. Nah, anak muda biasanya di badannya itu digambar itu. Ya, warna gambar semeriki, gambar teke, gambar bayi, ya, badannya digambar-gambar dengan tato.
Padahal ini perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan, mohon maaf, ini perbuatannya orang yang tidak cuci beolnya. Itu orang Eropa, Amerika yang badannya penuh tato, pemain musik rock, narkoba, itu tidak cuci beol. Pantaskah kita ikuti? Gak pantas. Najis. Mandinya aja seminggu sekali. Kok bisa-bisa kita ikuti? Mereka pakai anting-anting laki-laki, kita pakai anting-anting laki-laki. Mereka sisir rambut seperti landak, kita juga rambut seperti landak. Mereka perempuan gak cukup anting-anting di kuping, hidung anting-anting. Ikut-ikutan orang Islam, hidung dikasih anting-anting. Ini sesuatu yang tidak pantas kita lakukan, anak-anakku, adik-adikku. Buat jauh-jauh. Orang kafir aja udah bosan. Mereka nggak suka itu, hatinya kering, kembali kepada Islam. Bagaimana dengan kalian hari ini? Kalau kalian mengambil apa yang sudah mereka buang, naudzubillah, sungguh hina pemuda Islam hari ini. Dan mudah-mudahan tidak seperti itu. Tunjukkan kalian pemuda Islam, pemuda yang siap menjadi pengganti pemimpin-pemimpin masa depan. Pemuda yang ahli tapi soleh, ahli ekonomi, ahli politik, ahli bidang-bidang tapi soleh. Itu dikatakan modern. Jadi modern itu bukan mundur ke belakang. Itu orang-orang non-muslim pakai rok mini, ya, celana pendek, modern. Bukan modern. Itu dia ingin kembali kepada prasejarah. Dulu Nabi Adam itu telanjang dengan Siti Hawa, telanjang. Setelah diturunkan ke dunia, barulah ditutup itu auratnya dengan daun-daun, ditutup. Makin lama makin maju, zaman Nabi Idris sudah mulai ada teknologi menjahit. Nabi Idris tukang jahit, makin ditutup, makin sempurna. Di zaman Islam disempurnakan, bukan hanya ini ditutup, muka juga ditutup. Zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau hari ini ada orang ingin kembali pakai celana pendek, dia mau kembali kepada zaman prasejarah, bukan modern, mundur. Aslinya mereka itu telanjang dulu. Jadi kalau ada orang mau kembali telanjang, bukan modern, mundur. Ya. Nah, terakhir, anak-anakku, adik-adikku, jadilah kalian pemuda-pemuda pengawal-pengawal Islam, ya, pengusung-pengusung kebenaran, pejuang-pejuang Islam. Ya. Jadilah orang yang cinta Islam. Jangan hanya sekedar memeluk Islam. Gak cukup Islam itu kita peluk, Islam itu kita anut, kita sebarluaskan, kita cintai Islam dan kita mau mati di atas Islam. Jadilah kalian orang yang mencintai agama kalian. Karena apa? Hari ini orang-orang kafir Eropa, Amerika berbondong-bondong masih Islam. Maka sungguh sangat rugi kalau kalian meninggalkan Islam. Sangat rugi. Ya. Nah, cukup mungkin saudara jam 10 ini. Intinya peristiwa Isra Mi'raj ini ruhnya ada dalam perintah sholat. Maka periksa sholat kita masing-masing. Gak usah kita tunjuk teman kita, diri kita masing-masing kita introspeksi. Sudah sejauh mana saya mentaati Allah, melaksanakan perintah sholat. Ingat, pembeda antara Islam dan kekafiran, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jangan sampai sholat dengan sengaja kita tinggalkan. Terakhir, banyak kasus terjadi. 1 menit. Banyak pemuda Islam tidak sholat, tidak puasa. Mohon maaf ini, insya Allah nggak ada di sini. Saya katakan yang banyak itu sudah lama. Nggak sholat, nggak puasa, nggak tahu najis, nggak kenal masjid, nggak pernah injak masjid. Dia baru datang injak masjid kalau sudah menjadi mayat. Sudah menjadi mayat, baru datang ke masjid, diangkat oleh orang lain. Ketika dia hidup, gak pernah kenal masjid. Ini banyak terjadi. Jangan sampai kalian anak-anakku seperti ini. Jadilah pemuda-pemuda yang berprestasi, maju dalam urusan dunia kalian, tapi maju pula dalam urusan akhirat kalian. Karena masa depan dunia, kejayaan dunia itu ada di tangan umat Islam. Saya baca berita tadi saya baca berita, subhanallah. Pengakuan Paus, pembesar Kristen,
Apa dia katakan? Masa depan dunia itu umat Islam yang pegang. Umat Islam yang pegang. Maka siapkanlah diri kalian untuk menjadi pemimpin Islam yang beriman, yang soleh, yang sanggup membawa bangsa ini kepada kebaikan. Ya, jadilah kalian seperti itu. Ya, rasanya cukup ya, Pak Sudarman, jamaah sekalian, sudah 1 jam lebih kayaknya ini. Nah, mudah-mudahan uraian daripada Isra Mi'raj ini bisa dipahami oleh anak-anakku, dan selebihnya mari kita introspeksi bagaimana sholat kita. Saya ingin katakan, bapak-bapak yang PNS, yang guru, yang pedagang, kalau ingin sukses, kalau ingin maju, jaga sholat 5 waktu, cukup. Mana dalilnya? Hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari sholat, aku beri engkau kemenangan, kejayaan. Siapa yang janji? Allah. Ya, kalau ingin sukses hidup kita, jaga sholat. Insya Allah Allah berjayakan kita, Allah menangkan kita insya Allah. Ada demikian saja panjang lebar uraian daripada Isra Mi'raj. Semoga ada manfaatnya utamanya untuk anak-anakku sekalian dan kepada adik-adik generasi muda. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita bersama, menguatkan keislaman kita, dan mudah-mudahan kita ini istiqomah menjadi orang yang menjaga sholat. Insya Allah. Demikian saja penyampaian Isra Mi'raj ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.